Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Muhammad Hafizul Karnaen, CPNS di Direktorat Jenderal Industri Agro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang tidak lain adalah atasan saya di Direktorat Minuman, Tembakau, dan Bahan Penyegar. Kepada Pak Tio, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak Tio. Ya, baik, Mas Hafiz. Nama saya Ristio Canggiri Putra. Jabatan saya sekarang adalah analis kebijakan ahli muda di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, dan saya sudah sekitar 11 tahun berkarir di DJI atau di Jadi saya mulai masuk tahun 2010 sampai tahun 2001. Terima kasih, Pak Tio. Jadi di sini kami sedang membahas topik mengenai nasionalisme, yang mana nasionalisme ini sendiri juga menjadi nilai yang sangat penting bagi seorang ASN gitu. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Tio, menurut Pak Tio, apa sih definisi nasionalisme itu sendiri, Pak? Oke, jadi definisi nasionalisme menurut saya itu adalah suatu sikap satu rasa, yaitu rasa cinta atau mencintai suatu bangsa, yaitu bangsa kita sendiri, sehingga dapat menggugah warga negara suatu bangsa untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negaranya. Jadi pada zaman dulu itu nasionalisme mampu mengobarkan jiwa para untuk memerdekakan bangsa dan negara ini dari penjajahan. Di saat sekarang ini, nasionalisme ini diperlukan untuk dapat mendorong bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sesuai yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara singkatnya untuk nasionalisme adalah seperti itu, kalau menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian menurut Pak Tio, seberapa penting untuk seseorang untuk memiliki rasa nasionalisme, Pak? Ya, seberapa penting? Bagi saya nasionalisme sangat penting karena merupakan suatu unsur pengikat bagi bangsa, khususnya bagi suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, sehingga dapat bekerja sama bahu-membahu untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam bekerja. Tanpa adanya semangat nasionalisme ini, rasanya akan mustahil bagi bangsa atau suatu negara itu untuk dapat bertahan di saat ini maupun di masa mendatang. Seperti itu. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama ya Pak ya, kita sebagai ASN ini kita terus dipupuk untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, Pak. Nah, menurut Pak Tio, dengan pengalaman Pak Tio selama ini, seperti apa sih Pak hubungan atau korelasi antara nasionalisme itu dengan fungsi ASN, Pak? Jadi terkait fungsi ASN dalam kaitannya dengan ASN. Jadi fungsi ASN itu pada prinsipnya yang utama adalah pelayanan masyarakat, sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sikap pengabdian kepada bangsa yang merupakan cermin nasionalisme dari ASN. Dengan nasionalisme, maka ASN akan paham fungsinya dan pengabdiannya kepada bangsa dan masyarakat. Sehingga ASN akan terus bekerja, berkarya semaksimal mungkin untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, apakah perlu sebagai ASN kita memiliki rasa nasionalisme yang lebih tinggi daripada masyarakat yang lain? Kalau memang iya, mengapa, Pak? Kalau menurut saya pribadi, memang untuk ASN itu harus memiliki rasa nasionalisme yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Karena ASN diperlukan, nasionalisme bagi ASN ini diperlukan karena pekerjaannya berkaitan langsung dengan perwujudan kehadiran suatu bangsa dan negara terhadap rakyatnya. Dengan terus memupuk nasionalisme, maka ASN akan sangat bangga terhadap pencapaian dirinya sendiri apabila dapat meningkatkan kinerjanya, kontribusinya untuk melayani masyarakat yang lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Berarti menurut Pak Tio, secara tidak langsung, apabila seorang ASN memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka itu akan dapat membantu kinerjanya, begitu ya Pak? Sehubungan dengan kinerja, Pak Tio sendiri kan juga sudah pernah mengalami masa-masa sebagai CPNS, kemudian diangkat sebagai PNS, dan sekarang sudah menduduki jabatan tertentu. Nah, menurut Pak Tio, sejauh apa nasionalisme ini membantu Pak Tio dalam meraih jenjang karir yang sekarang Bapak miliki ini, Pak? Kaitannya dengan jenjang karir, maka nasionalisme ini sangat diperlukan apabila
dalam pekerjaan kita atau tugas kita sehari-hari itu syarat akan pertentangan antara kepentingan pribadi dan kelompok dengan kepentingan nasional, bangsa dan negara. Jadi apabila kita memiliki nasionalisme yang tinggi, tentunya kita akan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan segelintir golongan. Contohnya, nasionalisme akan membantu kita untuk terus fokus dalam membela dan mempertahankan kepentingan Indonesia di forum internasional atau sidang internasional. Jadi ketika kita ada tugas misalnya bersidang terkait kepentingan bangsa dan negara Indonesia, maka rasa nasionalisme ini yang akan memacu kita untuk dapat berbuat lebih baik lagi bagi bangsa dan negara. Seperti itu. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan itu untuk Pak Tio secara pribadi ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Tio, apakah rekan-rekan di industri agro ini telah menerapkan prinsip nasionalisme, Pak? Kalau menurut saya pribadi, rekan-rekan saya di Direktorat Industri Mintemgar maupun di Direktorat Jenderal Industri Agro ini sudah menerapkan prinsip nasionalisme, walaupun mungkin kadar atau levelnya mungkin berbeda satu sama lain. Namun demikian, hal ini nasionalisme ini sudah sangat tercermin dari kontribusi dan karya rekan-rekan di Direktorat Jenderal Industri Agro yang bahkan rela sampai lembur atau bekerja sampai larut malam untuk mendukung perkembangan produktivitas dan daya saing industri di dalam negeri, karena kita di Kementerian Perindustrian. Jadi bagaimana kita dapat memberikan support kita sepenuh tenaga bagi perkembangan dan pertumbuhan industri di dalam negeri. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan perlu ada upaya lebih dari rekan-rekan kita, ASN kita untuk menjaga industri untuk tetap dapat beroperasi sehingga dapat mencegah negara ini dari keterpurukan ekonomi maupun meningkatnya jumlah pengangguran. Jadi kontribusi nasionalisme ini sangat penting bagi rekan-rekan di Direktorat Jenderal Industri Agro. Pertanyaan terakhir, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman di lingkungan kerja Pak Tio yang berhubungan dengan nasionalisme ini, Pak. Mungkin salah satunya adalah terkait ketika pengadaan barang dan jasa, maka kita mengutamakan pembelian produk dalam negeri atau produk yang tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN-nya itu tinggi. Sehingga dengan adanya keberpihakan kita terhadap produk di dalam negeri ini tentunya akan dapat mensupport industri atau usaha di dalam negeri. Seperti itu. Kemudian ada juga misalnya ketika saya mewakili sebagai delegasi Indonesia di SIDA atau di forum internasional. Sehingga di forum itu kita terus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya adalah ketika produk sawit mendapatkan negatif campaign di Uni Eropa. Nah, itu kita bagaimana nasionalisme dapat mendorong kita untuk terus memperjuangkan agar sawit ini dapat diterima oleh produk Uni Eropa seperti itu. Kemudian ada juga misalnya bagaimana saya menjadi dan juga tim ini bagaimana melobi atau meyakinkan investor yang berasal dari luar negeri agar mau memilih Indonesia sebagai lokasi investasinya. Jadi kita perjuangkan terus agar adanya investasi baru, tentunya akan ada industri baru dan pastinya akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi masyarakat dan juga tentunya ada kontribusi bagi perekonomian bangsa. Nah itu nasionalisme, bagaimana nasionalisme mempengaruhi bagaimana saya bekerja di Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Jadi itu beberapa contoh yang sudah saya pilih. Mungkin ada beberapa contoh lain, cuma tiga itu yang mungkin yang paling terlihat bagaimana nasionalisme dapat berpengaruh terhadap pekerjaan. Baik, dapat saya simpulkan bahwa nasionalisme ini mampu memberikan dampak positif, tidak hanya secara pribadi, namun juga untuk orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kerja kita ya Pak. Baik Pak Tio, terima kasih atas waktunya. Saya kira sama-sama Mas Hafiz. Pertanyaan yang telah saya ajukan kepada Pak Tio telah mencerminkan mengapa saya memilih Pak Tio sebagai narasumber dan role model untuk nasionalisme ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tio atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian video wawancara saya dengan narasumber. Dan dengan ini saya berkomitmen untuk meneladani dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme yang telah diterapkan oleh narasumber ke dalam kegiatan sehari-hari saya. Terima kasih.